Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Entah apa yang menjadi sebab, tetapi Erwin mengambil golok hitam lalu melemparkannya kepada musuhnya. Hitam menangkapnya sehingga ia bersenjata kembali. Kini dia menyangka bahwa Erwin juga kebal terhadap senjata tajam. Kalau tidak, mustahil dia mengembalikan golok itu kepada hitam, sedangkan dia sendiri hanya menggunakan tangan kosong. Malu akan sikap Erwin, maka hitam membuang golok itu. Kini kedua jagoan itu berhadapan tanpa senjata, hanya mengandalkan ilmu masing-masing. Kalau kau berangkat sekarang dan tidak lagi mengganggu anakku, kau akan kuberi ampun. Kita anggap sengketa ini telah selesai, kata hitam. Erwin tertawa. Katanya, penyelesaian hanya dengan kematianku atau kebinasaanmu, hitam. Dia tidak mempergunakan kata bapak lagi. Kau sombong anak muda, kau tidak akan pernah bisa mengambil anakku. Erwin tidak punya niat untuk melamar atau merampas Ewis. Dia dapat mengatakan itu, tetapi dia tidak mau menyakiti hati gadis itu yang dianggapnya sama sekali tidak berdosa. Sudahlah ayah, teriak Ewis. Awas kalau ayah bunuh Kang Erwin. Kasihan hati Erwin lebih dari tadi karena dia menyadari betapa sayang gadis itu kepadanya. Padahal dia sendiri tidak punya perhatian atas diri Ewis. Dengan silat harimau yang turun ke dalam dirinya, Erwin ternyata lebih gesit daripada lawannya. Beberapa kali ia menyodok rusuk hitam, tetapi saban kali ia mau menyambar kepala, hitam sempat mengelak. Destar di kepala hitam pun tidak bisa ditarik oleh Erwin. Tetapi pada suatu ketika, kaki anak muda itu menyambar kaki kanan hitam yang mau menjejak bumi. Ia terpental jatuh, kali ini di atas tubuh. Cepat diterkam dan dihimpit oleh Erwin, dan dia berhasil melepas ikat kepala musuhnya. Dijambaknya rambut hitam dan ditariknya sekuat tenaga. Hitam menjerit-jerit dan minta ampun. Katakan, siapa yang menyuruh engkau membunuh aku? Perintah Erwin. Orang kaya, dia bernama Adam. Dia mau merebut istrimu. Hitam kontan menyebut orang yang menyuruhnya. Hitam yang tadi begitu hebat, kehilangan segala kekuatan dan kesombongan setelah rambutnya dijambak oleh Erwin. Jangan bunuh aku, pinta hitam. Ambillah anakku kalau kau sayang kepadanya. Anaknya yang tadi begitu dia pertahankan, kini dia mau berikan begitu saja. Begitulah ciri-ciri orang yang hidup berdasarkan kekuatan hitam, bukan keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Bersama siapa lagi kau merusak aku dan istriku? Katakan segera. Ki Ampuh, dia pulang tadi melihat kau kembali kemari, jawab hitam. Erwin memperkenankan permintaan hitam. Dia tidak membunuhnya, tetapi menggigitnya di bahu dan di mukanya dengan gigi-gigi harimaunya. Rusaklah bagian tubuh dan wajah Pak Hitam. Melihat ayahnya berlumuran darah dan rusak begitu rupa, Ewis jatuh pingsan lagi. Dan di saat itulah Erwin pergi hendak mencari Ki Ampuh. Walaupun telah jauh malam, penduduk di sekitar tempat kediaman hitam segera mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Mereka mendengarkan dari Acep, anggota Hansip, yang sempat melihat sendiri perkelahian yang amat aneh dan mengerikan itu. Hansip itu telah menebarkan berita heboh pada tengah malam itu, bahwa ada perkelahian
antara Itam dengan manusia berkepala harimau. Beberapa orang tetangga masih sempat melihat dari jendela yang mereka buka bagaimana perkelahian itu berlangsung. Mereka pun melihat bagaimana kepala harimau pada tubuh manusia itu menggigit bahu dan muka Itam. Setelah Erwin menghilang, sejumlah penduduk mendekat. Mereka memberi bantuan semampu mereka, sehingga Ewis siuman kembali. Itam dilarikan malam itu juga ke rumah sakit umum di Bogor untuk mendapat pertolongan pertama. Gemparlah petugas-petugas rumah sakit yang ada pada malam itu mendengar cerita dari yang mengantarkan. Juru rawat Dadang berkata kepada rekannya, "Pasien ini tidak digigit sampai mati. Biasanya harimau manusia tidak akan membiarkan korbannya hidup." Rekannya bertanya, "Kenapa orang ini tidak dimakannya?" Kata Dadang, harimau manusia ataupun manusia harimau tidak biasa memakan mangsanya, tetapi dia pasti mematikan. Aku banyak mengetahui kejadian semacam ini. Di Kauhalang pernah datang manusia harimau. Dia hanya mengganggu satu rumah di antara puluhan rumah yang ada di situ. Entah bagaimana caranya, tetapi dia masuk ke dalam sebuah rumah. Yang dia pilih pun hanya satu orang. Seorang laki-laki yang tidur bersama 3 orang keluarganya. Orang itu dibunuhnya sampai mati. Yang lain tidak diganggu. Dia pasti akan kembali nanti kemari untuk menyelesaikan tugasnya. Rekannya yang tidak pernah mendengar kisah semacam itu jadi ketakutan. Dia gemetaran. Tak lama kemudian seorang petugas lain mengatakan bahwa dia mengenal Itam yang tinggal di Cibinong itu sebagai dukun berilmu hitam yang sangat banyak jadi buah bibir oleh kehebatan ilmunya. Dia pula menceritakan bahwa menurut dugaannya tentu Itam dirusak oleh salah seorang saingannya yang dendam kepadanya. Saingan ini tentu punya ilmu yang lebih tinggi daripada Itam. Sebentar saja, walaupun sudah lewat tengah malam, keadaan di rumah sakit itu jadi gempar. Banyak pasien ketakutan. Begitu pula halnya dengan perawat. Hanya seorang dokter jaga yang tidak menunjukkan gentar, karena dia tidak percaya akan adanya manusia harimau. Tetapi dia ini pun jadi tegak bulu romanya ketika tak lama sesudah dia mengatakan bahwa dia tidak takut, terdengar suara auman harimau di kawasan rumah sakit itu. Dekat dan jelas sekali, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat harimau ataupun manusia harimau. Setelah sadar dari pingsannya, pada menjelang subuh itu, Itam mengigau. Dia memanggil-manggil nama Erwin sambil meminta ampun. Dia menyesal atas segala maksud buruknya terhadap anak muda yang tidak berdosa, bahkan telah menyelamatkan anak kesayangannya. Tetapi sesal itu telah terlalu terlambat. Dia akan cacat seumur hidup, dan selama hidupnya dia tidak akan pernah melupakan Erwin dan Jalubuk. Dalam perjalanan Erwin pulang ke rumahnya, tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Kedatangan hujan begini pernah juga merupakan tanda ayahnya akan datang. Ia berjalan terus, tentu akan jauh sekali. Dia tahu jarak Cibinong ke Jakarta lebih kurang 30 km. Bisa sampai matahari terbit baru dia akan tiba di rumah. Kecuali kalau Saodah datang membantunya. Bisa tercapai dalam setengah jam atau kurang. Diam-diam dia mengharapkan kedatangan wanita ajaib yang telah 2 kali menyelamatkan dia dari kematian. Dalam dia berharap itu, ada juga rasa malu padanya. Mentang-mentang diberi pertolongan, mau terus-menerus minta tolong. Tetapi Saodah tak datang. Suara harimau mengaum pun tidak ada. Jalubuk pun tidak menampakkan diri. Kemudian di kejauhan
kelihatan kilat berkilas. Setelah itu, ada guru yang tidak sampai menggeledek. Tetapi beberapa saat kemudian terdengar petir menyambar.